Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang diteror oleh iblis yang keluar dari sebuah kotak kuno yang baru saja dibeli oleh anak perempuan mereka. Tak ada yang menyangka bahwa kotak tersebut menahan sosok iblis jahat yang selama ini telah terpenjara di dalamnya. Sampai suatu hari terjadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang menimpa keluarga ini dan membuat keadaan menjadi sangat menakutkan. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang perempuan lansia yang sedang memperhatikan sebuah kotak yang berada di atas meja. Terdengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam kotak dan membuat wanita ini merasa takut. Untuk menghilangkan rasa takutnya, wanita tua itu lantas menyalakan tip miliknya, namun perhatiannya masih tertuju kepada kotak itu. Wanita ini lantas mengambil sebuah palu dan berniat untuk menghancurkan kotak itu. Namun sesuatu kemudian terjadi yang membuat wanita itu terpental hingga menghantam dinding rumah miliknya. Anak laki-lakinya yang baru pulang ke rumah kemudian bergegas masuk setelah mendengar cerita dari ibunya yang sudah tergeletak pingsan di atas lantai. Di tempat lain diperlihatkan seorang pria pelatih basket bernama Clyde yang baru beberapa bulan ini bercerai dengan istrinya. Jadi setiap akhir pekan, Clyde datang ke rumah mantan istrinya untuk menjemput putrinya Hannah dan M guna menghabiskan akhir pekan bersama. Sebelum pergi dari rumah mantan istrinya, Clyde lalu dikenalkan oleh Stephanie kepada pacar barunya yang bernama Brad. Di sini, Clyde terlihat tampak tidak suka dan segera pergi ke dalam mobil untuk pergi bersama putrinya. Sampainya di rumah Clyde, terlihat Hannah tidak menyukai rumah baru ayahnya karena berada di tempat sepi dan juga terpencil. Namun, berbeda dengan M yang terlihat begitu antusias ketika ayahnya bercerita bahwa banyak sekali binatang-binatang liar dari hutan yang datang dan terlihat di teras rumahnya. Malam harinya saat mereka sedang makan malam bersama, terlihat suasana menjadi kurang menyenangkan ketika M membahas rencana untuk mengundang ibu mereka ke rumah baru mereka itu. Hannah kemudian berkata bahwa itu tidak mungkin terjadi mengingat ayah dan juga ibu mereka yang telah bercerai. Karena masih belum dewasa, M yang mendengar perkataan kakaknya ini lantas terlihat bersedih karena masih berharap ayah dan ibunya bisa kembali bersama. Keesokan harinya, Clyde lalu mengajak kedua putrinya untuk berjalan-jalan menggunakan mobil di sekitar rumah mereka. Hannah yang melihat sebuah pasar murah lantas minta ayahnya berhenti karena ingin membeli piring. Mereka bertiga kemudian turun untuk membeli beberapa benda yang dibutuhkan untuk rumah baru mereka. M lalu melihat sebuah kotak kayu antik yang terdapat ukiran tulisan Ibrani yang dijual di pasar murah itu. Dia lalu memperlihatkan kepada ayahnya untuk membeli kotak itu karena dia begitu sangat menyukainya. Saat M membawa kotak itu berjalan mengitari halaman, dia lalu melihat seorang lansia dengan perban yang membalut sekujur tubuhnya menatap M sambil ketakutan hingga perawat datang dan menutup jendela. Sampainya di rumah, M lantas merengek kepada ayahnya untuk membuka kotak yang baru dia beli tadi siang. Saat Clyde mencoba membuka kotak itu, ternyata kotak itu tidak memiliki celah dan dia mengatakan kepada M bahwa kotak itu kemungkinan tidak untuk dibuka. Malam harinya, saat sedang tertidur, M kemudian terbangun karena mendengar sebuah suara yang berbisik dari dalam kotak. Seperti terhipnotis, M lantas berjalan mengambil kotak itu dan membawanya ke atas tempat tidur miliknya. Terlihat M berhasil membuka kotak itu dengan mudah dan dia menemukan sebuah cermin, gigi yang tanggal, bangkai serangga, dan juga sebuah cincin yang lalu dia kenakan di malam itu juga. Setelah memakai cincin itu, sikap M kemudian pelan-pelan mulai berubah. Dia di sini merasa bahwa dia sekarang seperti bukan dirinya sendiri. Hannah yang menyadari perubahan M tidak berpikir buruk dan hanya menyimpulkan kemungkinan M masih sedih atas perceraian dari kedua orang tua mereka. Setelah akhir pekan berakhir, Clyde lantas mengantarkan kedua putrinya kembali ke rumah mantan istrinya. Di dalam rumah, sempat terjadi pertengkaran kecil antara Clyde dan juga Stephanie tentang masalah lama di mana Clyde terlalu sibuk dan tidak memiliki waktu dengan keluarganya. Di hari-hari biasa, Clyde hanya sibuk dengan basket dan juga latihannya. Kemudian, di akhir pekan, Clyde lalu menjemput kembali kedua putrinya untuk tinggal di rumahnya. Hari itu terlihat Hannah begitu sangat antusias dengan rencana penampilannya di sebuah pertunjukan tari. Mendengar itu, Clyde kemudian berjanji kepada Hannah bahwa dia akan melihat pertunjukan itu dan duduk di barisan penonton paling depan. Saat masuk ke dalam rumah, Hannah dan juga M terlihat ketakutan karena melihat benda-benda berjatuhan di dalam rumah dari arah dapur.
Saat Clyde memeriksanya, ternyata itu hanyalah seekor musang yang kemudian berlari keluar melalui pintu khusus anjing yang kemudian ditutup permanen oleh Clyde. Saat malam hari tiba, kotak aneh itu kemudian memanggil nama M kembali yang membuat M terbangun dan memandangi kaca di dalam kotak hingga pagi datang. Sikap-sikap aneh yang diperlihatkan M semakin hari semakin parah. Terlihat saat makan pagi bersama, M seperti bukan dirinya sendiri dan memakan makanannya dengan sangat cepat. Lalu tiba-tiba menusuk tangan ayahnya dengan garpu yang dia pegang. Saat Clyde berteriak kesakitan, M kemudian seperti tersadar dan meminta maaf kepada ayahnya dengan panik sebelum ayahnya menyuruhnya untuk masuk ke kamarnya kembali. Saat Hana di kamar mandi, dia lalu mendengar sebuah suara serangga berada di belakangnya. Namun saat Hana memalingkan wajahnya, dia tidak menemukan serangga itu yang ternyata telah hinggap di rambutnya. Tiba-tiba saat Hana membuka kaca, dia lantas menemukan banyak sekali serangga di dalam kaca itu hingga membuatnya berteriak ketakutan. Clyde yang mendengar suara teriakan anaknya itu lantas memeriksa kamar M juga dan terlihat banyak sekali serangga berada di dalam kamar milik anak perempuannya itu. Clyde lalu membawa M keluar dan bergegas melaporkan kejadian itu kepada petugas. Tidak ingin terjadi hal buruk kembali terhadap putrinya, Clyde lantas mengajak kedua putrinya untuk kembali ke rumah ibunya lebih awal. Clyde yang terlalu sibuk melatih tim basketnya lantas membuat dirinya melupakan hari pertunjukan putrinya hingga membuat Hana marah dan tidak mau menerima teleponnya. Hana lalu memberikan telepon itu kepada M yang kemudian berkata kepada ayahnya untuk tidak menyentuh kotak yang berada di kamarnya. Sampainya di rumah, Clyde yang penasaran lantas menuju kamar M dan mencari kotak yang dibicarakan oleh anaknya tadi. Clyde lalu membuka kotak itu dan menemukan beberapa benda aneh yang berada di dalam kotak milik M itu dan membuat dia sedikit kebingungan. Beberapa hari kemudian, di akhir pekan selanjutnya, seperti biasa, Clyde mengajak kedua putrinya untuk menginap di rumahnya. Terlihat saat M sedang di kamar mandi, dia lalu melihat tangan yang dia pakaikan cincin mulai membiru dan tiba-tiba mulai merasa mual dan juga ingin muntah. M yang penasaran lantas mengambil senter untuk mengecek mulutnya dan dia melihat sebuah jari yang merangkak dari dalam kerongkongannya. Meski ketakutan, M tidak berani berteriak dan bergegas kembali masuk ke dalam kamarnya. Keanehan-keanehan M semakin hari semakin menjadi saja. Terlihat M tidak bisa lepas dengan kotak itu, bahkan dia membawa kotak miliknya itu ke sekolah. Teman M yang penasaran lantas menjahili M dengan mengambil kotak itu, namun M segera menyadarinya dan berteriak histeris ke arah teman sekelasnya ini. Sikap M terlihat kasar, bahkan dia memukul teman sekolahnya itu, namun segera dipisah oleh gurunya yang berada di dalam kelas. Clyde dan Stephanie lalu dipanggil ke sekolah untuk mendengar penjelasan dari kepala sekolah atas perilaku tak terpuji dari M. Guru kelas M di sini juga bercerita bahwa perilaku M akhir-akhir ini mulai berubah dan dia suka menyendiri dan antisosial. Parahnya lagi, M mulai bertindak kasar dan berani memukul teman satu kelasnya. Mendengar cerita dari kepala sekolah M ini membuat Clyde dan juga Stephanie tidak percaya bahwa M berani berbuat seperti itu. Di sini, guru M lalu menyarankan bahwa M harus dijauhkan terlebih dahulu dari kotak miliknya. Malam harinya, saat guru M ini memeriksa kotak itu, dia kemudian diserang oleh sesuatu tak terlihat yang membuatnya terpental dan tewas jatuh dari jendela sekolah. Karena tewasnya guru sekolah yang mengenaskan itu, sekolah M lalu diliburkan dan M kemudian menghabiskan harinya dengan ditemani oleh Clyde di sebuah restoran. Di restoran ini, M mulai bercerita kepada ayahnya tentang teman barunya, seorang perempuan yang tinggal di dalam kotak yang mengatakan bahwa M ini istimewa. Setelah mendengar cerita dari M, Clyde mulai khawatir dengan apa yang sedang dialami oleh putrinya. Dia lantas mengambil kotak M dan kemudian membuang kotak itu tanpa sepengetahuan dari anaknya. Sampainya di rumah, Clyde lalu melihat M yang menangis sambil bertanya di mana kotak miliknya. Di sini, Clyde menolak untuk memberitahu M dan hal itu membuat iblis di dalam tubuh M bereaksi, lalu mengeluarkan kata-kata menyakitkan kepada Clyde. Tidak sampai di situ, M tiba-tiba menampar dirinya sendiri hingga membuat Hana yang melihat mengira bahwa Clyde telah berlaku kasar terhadap adiknya.
M kemudian berlari keluar rumah untuk mengambil kotak miliknya yang tadi telah dibuang oleh ayahnya. Setelah menemukan kotak itu, M lantas berbicara dengan iblis di dalam kotak dan tiba-tiba keluar banyak sekali serangga dari dalam kotak yang masuk ke dalam tubuh M hingga membuatnya pingsan. Clyde kemudian datang dan membopong anaknya kembali ke rumah dengan perasaan bingung atas apa yang sebenarnya telah terjadi kepada putrinya. Di depan rumah terlihat Stephanie dan polisi sudah menunggu untuk membawa M pergi dari rumah Clyde. Mereka lantas melanjutkan masalah ini di kantor polisi atas tuduhan kekerasan kepada anak yang ditujukan kepada Clyde. Keadaan ini membuat Stephanie semakin kecewa dan juga marah terhadap mantan suaminya itu. Beberapa hari setelahnya, Clyde yang kembali untuk mengambil kotak milik M yang ditinggalkan di tempat pembuangan sampah. Bersamaan dengan itu, M yang telah dirasuki oleh iblis jahat terlihat ingin membunuh Brad yang sedang di garasi. Namun saat Clyde mengambil kotak itu, membuat iblis di dalam tubuh M bereaksi dan tidak jadi membunuh Brad. Setelah mengambil kotak, Clyde lantas membawa kotak itu ke seorang profesor yang dia kenal. Dari profesor ini, Clyde kemudian mendapatkan informasi bahwa kotak itu adalah kotak tibuk yang berasal dari Polandia dari tahun 1930-an. Profesor ini kemudian menjelaskan bahwa kotak tibuk itu berasal dari bangsa Yahudi yang digunakan untuk mengurung roh baik ataupun roh jahat. Setelah mendengarkan penjelasan dari profesor, Clyde kemudian mengetahui tentang apa yang sekarang dia hadapi. Sampainya di rumah, Clyde lantas mencari informasi tentang bagaimana mengusir arwah-arwah yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Berbekal informasi yang dia dapatkan di internet, Clyde lantas menemui M kembali meski sebenarnya dia tidak diperbolehkan untuk menemui putrinya lagi. Clyde lantas duduk di samping M dan membacakan kitab Taurat hingga membuat M terbangun dan menoleh ke arah Clyde dengan tatapan kosong dan juga menangis. Belum selesai Clyde membacakan kitab Taurat, tiba-tiba kitab itu terpental bersamaan dengan Stephanie yang masuk ke dalam kamar M. Clyde lantas diusir oleh Stephanie karena menyelinap masuk ke kamar putrinya. Setelah kejadian tadi, Clyde semakin yakin dengan apa yang dia hadapi sekarang. Dia lalu pergi ke daerah Brooklyn untuk menemui komunitas Yahudi dan untuk meminta bantuan. Sampainya di Brooklyn, Clyde lantas menemui seorang pria Yahudi bernama Zedok Xavier. Mereka lalu pergi menemui Reddit Xavier yang merupakan ayah dari Zedok yang lebih mengerti tentang kotak tibuk ini. Masuklah Clyde ke dalam tempat ibadah dari orang Yahudi. Dia lantas membuka kain menutup kotak dan terlihat ekspresi orang Yahudi di sana begitu sangat ketakutan. Dari rabi inilah Clyde lantas mengetahui bahwa iblis jahat yang bersemayam di dalam kotak begitu sangat menginginkan kehidupan milik putrinya. Rabi itu lantas memberitahu Clyde bahwa untuk mengurung iblis itu masuk kembali ke dalam kotak adalah dengan memanggil nama dari iblis itu. Namun sial bagi Clyde karena dia tidak tahu nama dari iblis yang telah merasuki putrinya. Para rabi itu terlihat tidak mau membantu Clyde karena risikonya terlalu sangat besar bahkan bisa mengancam nyawa mereka. Karena kasihan melihat Clyde, Zedok lantas mengajukan diri untuk membantunya meski nyawanya menjadi taruhan. Di tempat lain diperlihatkan, Stephanie yang sedang berada di rumah kemudian dikagetkan dengan tingkah aneh M yang memakan daging mentah di dalam kulkas. Stephanie yang mencoba mendekati M kemudian dilempar dengan gelas dan piring hingga membuat nyawa Stephanie terancam. Setelah M tertidur, Brad kemudian menyarankan Stephanie untuk membawa M ke psikolog secepatnya. Pagi harinya saat Brad bersiap mengantar M ke psikolog, dari kejauhan M terlihat menatap dengan tajam ke arah Brad. Tiba-tiba sebuah kekuatan jahat menghampiri Brad hingga membuat mulutnya berdarah dan giginya rontok semua. Setelah Brad pergi karena ketakutan, M lalu terlihat kejang di halaman rumah yang kemudian segera dibawa ke rumah sakit. Clyde yang memacu mobilnya dengan kencang setelah Zedok memeriksa kotak tibuk dan memecahkan kaca di dalam kotak itu. Zedok lalu menemukan nama iblis itu yang bernama Abizu dan dalam bahasa Ibrani berarti pengambil anak. Di rumah sakit, dokter lantas menyarankan agar M segera menjalani pemeriksaan MRI untuk memeriksa keadaannya. Saat proses pemeriksaan berlangsung, terlihat lampu di ruangan itu berkedip seperti sedang kekurangan daya. Beberapa saat kemudian, Hannah kemudian berteriak karena melihat wajah menyeramkan yang berada tepat di samping jantung adiknya.
Setelah kejadian-kejadian ini, Stephanie lantas mengetahui bahwa anaknya M sedang kesurupan. Beberapa saat kemudian, Clyde lalu datang dan memberikan Zedok kepada Stephanie dan juga Hannah. Mereka semua lantas pergi ke sebuah ruangan yang lebih besar untuk melakukan ritual pengusiran setan dari dalam tubuh M. Terlihat M memberontak dengan kasar ketika Zedok baru akan memulai ritual tersebut. Setelah menyerang Zedok, M kemudian berlari keluar dan dikejar oleh Clyde hingga sampai ke sebuah ruangan mayat di rumah sakit. Dalam kegelapan itu, M lantas menyerang ayahnya dan iblis di dalam tubuh M kemudian pindah ke dalam tubuh Clyde. Stephanie, Hannah, dan Zedok lantas berlari mencari M dan menemukan mereka berdua di sebuah ruangan sambil berpelukan. Di sini, Zedok lalu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam ritual pengusiran setan yang dia lakukan. Zedok kemudian memanggil nama iblis itu berulang kali hingga membuat lampu di rumah sakit berkedip dan terlihat banyak sekali serangga yang keluar dari dalam tubuh Clyde. Beberapa saat kemudian, keluarlah sebuah tangan dari mulut Clyde dan Zedok terlihat tak henti-hentinya merapalkan doa sambil memanggil nama iblis itu berulang kali, dan kemudian iblis itu pun keluar dan masuk kembali ke dalam kotak. Setelah iblis itu berhasil dikurung di dalam kotak, Clyde kemudian sadar dan mereka sekeluarga kemudian saling berpelukan. Setelah kejadian itu, keluarga ini kemudian bersatu kembali dan anak-anak terlihat sangat senang karena ayah dan ibunya tidak lagi berpisah. Zedok lantas membawa kotak itu ke Brooklyn untuk dihancurkan oleh ayahnya. Namun, di perjalanan tiba-tiba mobil Zedok ditabrak oleh truk dan kotak itu terpental ke sisi jalan, lalu film ini pun usai.